Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mencoba menjelaskan audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali, subtopik wesel bayar. Wesel bayar adalah kewajiban hukum kepada kreditor yang tidak dijamin atau dijamin dengan aktiva. Umumnya, wesel diterbitkan untuk suatu periode antara 1 bulan dan 1 tahun. Tetapi terdapat juga wesel jangka panjang yang lebih dari setahun. Tujuan dari audit atas wesel bayar adalah untuk menentukan apakah pengendalian internal wesel bayar sudah memadai, transaksi pembayaran pokok dan bunga yang melibatkan wesel bayar diotorisasi secara layak, serta dicatat sesuai dengan 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Kewajiban untuk wesel bayar dan beban bunga terkait serta kewajiban akrual telah dinyatakan secara layak. Pengungkapan yang terkait dengan wesel bayar dan beban bunga terkait memenuhi 4 tujuan audit, penyajian, dan pengungkapan. Terdapat 4 pengendalian yang penting terhadap wesel bayar. Yang pertama, otorisasi yang tepat atas penerbitan wesel baru. Tanggung jawab atas penerbitan wesel baru harus diberikan kepada Dewan Direksi atau personel manajemen tingkat tinggi. Pada umumnya, diperlukan 2 tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk semua perjanjian pinjaman, yang biasanya menetapkan jumlah pinjaman, suku bunga, syarat pembayaran kembali, dan aset yang dijaminkan. Yang kedua, pengendalian yang memadai terhadap pembayaran kembali pokok dan bunga. Pembayaran bunga dan pokok secara periodik harus menjadi subjek pengendalian dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Pada saat wesel diterbitkan, Departemen Akuntansi harus menerima salinan wesel itu, seperti ketika menerima faktur vendor dan laporan penerimaan. Departemen Utang Usaha harus menerbitkan cek atau transfer dana elektronik secara otomatis untuk wesel tersebut ketika jatuh tempo, yang sekali lagi dengan cara yang sama seperti ketika menyiapkan pembayaran untuk akuisisi barang dan jasa. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Hal tersebut mencakup semua catatan pembantu dan pengendalian terhadap wesel kosong serta wesel yang telah dibayarkan oleh orang yang berwenang. Wesel yang telah dibayar harus dibatalkan dan ditahan di bawah pengawasan pejabat yang berwenang. Yang keempat, verifikasi independen periodik. Secara periodik, catatan wesel yang terinci harus direkonsiliasi dengan buku besar umum dan dibandingkan dengan catatan pemegang wesel atau karyawan yang tidak bertanggung jawab menyimpan catatan yang terinci. Pada waktu yang sama, seorang yang independen harus menghitung ulang beban bunga atas wesel untuk menguji keakuratan penyimpanan catatan. Selanjutnya, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian atas transaksi wesel bayar akan mencakup penerbitan wesel serta pelunasan kembali pokok pinjaman dan bunganya. Pengujian audit ini menjadi bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas. Pengujian tambahan atas pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi biasanya dilakukan sebagai bagian dari pengujian saldo, karena masing-masing transaksi memiliki materialitas yang tinggi. Prosedur analitis untuk wesel bayar. Prosedur analitisnya menghitung kembali perkiraan beban bunga berbasis pada rata-rata tingkat bunga utang dan keseluruhan wesel bayar bulanan. Salah saja yang mungkin terjadi yaitu salah saja atas beban bunga dan utang bunga atau penghapusan wesel bayar yang beredar. Membandingkan wesel beredar masing-masing dengan tahun sebelumnya. Salah saja yang mungkin terjadi penghapusan atau salah saja wesel bayar. Membandingkan total wesel bayar, beban bunga dan utang bunga dengan tahun-tahun sebelumnya. Salah saja yang mungkin terjadi, salah saja atas beban bunga dan utang bunga atau wesel bayar. Yang terakhir adalah pengujian terinci atas saldo. Titik awal yang biasa digunakan dalam audit wesel bayar adalah schedule wesel bayar dan utang bunga yang diperoleh auditor dari klien. Schedule tidak dapat memuat transaksi wesel yang sangat banyak, maka auditor akan meminta klien membuat schedule yang hanya berisi wesel dengan saldo yang belum dibayar pada akhir tahun, yang berisi deskripsi setiap wesel, saldo akhir, dan utang bunga pada akhir tahun termasuk jaminan dan tingkat bunga. Ada 2 tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang terpenting dalam wesel bayar, yaitu wesel bayar yang ada telah dicantumkan, dan yang kedua, wesel bayar dalam schedule telah dicatat secara akurat. Demikian penjabaran saya tentang audit siklus akuisisi modal dan pembayaran kembali subtopik wesel bayar. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.